Baik Mas, jadi perlu saya sampaikan di sini memang kejadian ini menjadi perhatian dari masyarakat karena memang sampai saat ini kita masih terus berupaya untuk mencari pelaku dari tabrak lari tersebut. Jadi perlu kita sampaikan, jadi kejadian itu kronologisnya. Jadi sesaat setelah kejadian, petugas piket kami mendapatkan laporan bahwa di overpass itu terjadi kecelakaan lalu lintas. Waktu itu sekitar jam 2.30. Ya, kemudian petugas kami yang piket saat itu ya, segera ke sana, baik itu yang standby yaitu dari anggota Sabara yang memang 24 jam kita perintahkan untuk menjaga Kamtibmas di Kota Solo ini. Kemudian juga menelpon untuk petugas piket lalu lintas yang ada. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota langsung menuju TKP, yaitu di overpass. Kemudian sesampai di sana, petugas lalu lintas kami, unit Laka, sudah menemui di situ yang pertama korban, ya, korban pada saat itu tergeletak, tetapi masih sadar waktu itu, ya karena kemudian di situ juga ditemukan atau menemui dari anggota Satpol PP yang ada tugas di Manahan, kemudian juga anggota Sabara kami yang memang sedang piket di Maporesta karena tidak jauh dari Maporesta. Kemudian pada saat petugas kami di situ, korban masih sadar, bahkan pada waktu itu korban menyampaikan agar menghubungi keluarganya, ya, menyampaikan bahwa tolong hubungi keluarga saya, di nomor teleponnya, kemudian juga alamatnya disampaikan kepada kami. Kemudian anggota kami yang pada saat itu ke TKP, kemudian menghubungi korban. Kemudian setelah itu karena saat itu korban memang kondisinya kakinya patah, kemudian anggota kami minta tolong kepada salah satu anggota Linmas yang ada di situ untuk mencari ambulan. Ya. Kemudian di situ anggota Linmas yang ada di situ kemudian menuju ke salah satu rumah sakit terdekat di situ. Tetapi karena di situ terlalu lama prosedurnya, kemudian kita arahkan untuk ke rumah sakit Kasih Ibu. Nah, kemudian di situ dari Kasih Ibu kemudian tim medik yang di sana dengan ambulannya menuju ke TKP. Kemudian korban segera dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian petugas kami melanjutkan untuk olah TKP. Pada saat di olah TKP yang kita temukan, yang petugas ditemukan saat itu adalah kendaraan korban yang kalau kita lihat di situ yang rusak adalah spako depan, kemudian juga tepeng sebelah kanan, ya tepeng sebelah kanan. Kemudian juga cuilan atau pecahan kecil dari bagian bumper depan kecil yang biasa untuk tarikan mobil itu, ya untuk yang biasa untuk derek mobil itu, ya warna silver di situ. Kemudian dikumpulkan, kemudian kita gambar olah TKP itu untuk proses selanjutnya. Kemudian selain itu juga anggota kami yang ada di situ berupaya untuk mengumpulkan keterangan saksi yang ada. Dari keterangan saksi, ya kalau kita lihat di situ ada pengendara sepeda motor yang pada saat mau disalib itu sudah kita mintain keterangannya. Dari saksi tersebut hanya menyampaikan melihat kejadian itu, tetapi untuk kendaraannya hanya bisa menyampaikan secara fisik, tetapi secara detailnya tidak bisa karena hanya menyampaikan mobilnya sedan warna silver saja. Kemudian kami terus kemudian kendaraan dan BB kita bawa ke kantor, kemudian kita laksanakan proses. Kemudian besoknya kita berupaya karena pelakunya melarikan diri, kita berupaya untuk mencari bukti yang lainnya. Kemudian kita menuju ke koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kemudian juga kita juga memiliki TMC juga, kita berupaya untuk mencari rekaman CCTV yang ada. Di rekaman CCTV yang kita dapatkan,
ternyata CCTV yang ada di TKP itu, apabila sudah masuk ke apa, apa namanya itu? VR. DVR-nya, ya, DVR-nya otomatis akan terkompres, ya, otomatis akan terkompres. Itulah kemudian juga kita berupaya untuk mengurutkan kira-kira sebelumnya dari pelaku itu dari mana saja. Jadi sepanjang Slamet Riyadi itu CCTV baik yang ada di Disub maupun yang ada di bangunan-bangunan yang ada di sepanjang Slamet Riyadi sampai yang menurut keterangan saksi dari pelaku lari ke arah timur. Kita susuri semuanya yang ada CCTV, baik ada yang punyanya Polres maupun masyarakat yang ada di sekitaran jalan raya, kita minta semua untuk rekam CCTV-nya. Ada yang merekam, ada yang dari bukti CCTV yang ada, jadi rekam CCTV yang ada di situ. Setelah kita zoom untuk mencari identitas detailnya, ternyata pecah. Ya, ternyata pecah karena memang seperti itu, kalau terkompres sehingga mungkin Pak Roy nanti lebih tahu bagaimana mekanismenya di situ. Tetapi saat itu kemudian kita berupaya untuk semua CCTV kita kumpulkan. Kemudian untuk melihat detailnya kita juga sudah memanggil namanya analis CCTV yang ada di Solo. Ada beberapa yang kita undang, kita untuk minta bantuan untuk bisa kira-kira mengidentifikasi kendaraan itu. Karena yang paling jelas itu adalah CCTV yang ada di overpass. Yang sepanjang Slamet Riyadi, kemudian yang di Adi Sucipto hanya terlihat sepintas mobil itu pada saat bergerak. Kemudian selain itu juga ya, selain kita undang dari analis itu, rekaman CCTV yang kita dapatkan itu kita kirimkan juga ke lapor. Ya, ke lapor mungkin di sana ada mungkin digital forensiknya, kita juga minta ke sana. Dan kendalanya sama. Pada saat akan kita zoom pecah sehingga kita melihat identifikasi lengkapnya itu kesulitan. Kemudian kita juga berupaya untuk meraba, karena walaupun samar-samar, kita berupaya untuk meraba kira-kira platnya ini hurufnya apa. Karena di situ kita lihat itu bisa itu huruf D, bisa B, bisa S, kemungkinan itu kita sudah coba. Ya, demikian juga dengan angka-angka dan belakangnya. Kita coba kita minta ke Polda data-data rekiden yang ada terkait mobil-mobil itu, kita coba petani satu-satu mobil di situ. Kemudian juga kita laksanakan razia. Ya, razia kemungkinan misalkan kendaraan itu terus kemudian dipakai lagi dan sebagainya, kita laksanakan razia untuk mencari kira-kira kemungkinan yang ada. Kemudian juga kita telusuri bengkel-bengkel, kemungkinan misalkan kendaraan itu dibawa atau diperbaiki ke bengkel. Mulai bengkel resmi, bengkel kampung, kita terahkan semua jajaran kita. Kemudian juga kita juga membuat tim khusus di situ, gabungan dari unit laka kami maupun reserse kami. Ya. Kita berapa kali laksanakan gelar dan sebagainya, kita minta semuanya yang bisa kita jadikan untuk pengungkapan kasus itu sudah kita gelar semuanya. Kita minta semuanya kemungkinan dan dari hasil juga yang kita dapatkan ya kita kesulitan untuk mencari identitas lengkap dari kendaraan. Karena pada saat kejadian pelaku di dalam mobil tidak terlihat, dari saksi-saksi hanya melihat kendaraannya saja, warnanya saja, sama jenisnya. Tetapi untuk fisik dari pelakunya tidak ada yang mengetahui. Sehingga kami selaku Polri, anggota Polri, penegak hukum di sini, tentu saja kita dalam melakukan penyelidikan ini harus sesuai fakta, barang bukti, dan saksi-saksi yang ada. Itulah maka sampai sekarang kita yang masih kesulitan adalah untuk mengidentifikasi mobil itu secara detail, kemudian juga pelaku di situ. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Baik, Pak Andi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.